Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu, bertemu kembali dengan saya Cak Korib dalam podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Sahabat Bawaslu, saat ini adalah merupakan edisi yang ke-96 ya, di mana saya menghadirkan sosok yang luar biasa di sini dan beliau adalah masih keluarga besar Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Dan siapa dan bagaimana beliau, kita langsung saja tanya kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Gaul ya. Sebelum kita lanjut tentang Ustadz Gaulnya, kita silahkan perkenalkan dulu kepada sahabat Bawaslu di podcast kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya, panggil saja dengan nama yang tidak asing, Ustadz Taufik Gaul. Saya ditakdir oleh Allah tahun ini menjadi bagian keluarga besar Bawaslu Kabupaten Probolinggo, menjadi Panwaslu Kecamatan Dringu, Divisi Penanganan Pelanggaran dan Pencegahan Pelanggaran. Dalam hal ini saya dikatakan Ustadz Taufik Gaul karena memang itu sebuah ikon atau sebutan dari masyarakat Kecamatan Dringu. Gitu ya. Jadi berbicara tentang Ustadz Gaul itu adalah merupakan sebutan dari masyarakat ya. Tentu bukan tidak ada alasan kenapa masyarakat menyebut Ustadz Gaul begitu. Ustadz Taufik, tentu ada latar belakang ya. Mungkin bisa diceritakan kepada saya kenapa? Karena ada Ustadz Gaul. Ustadz itu biasanya ya Ustadz, pendakwah. Belakang gaulnya itu seperti apa? Nah, ini perlu kita gali ini. Sebelum kita melangkah lebih lanjut ini, sahabat Bawaslu perlu diketahui bahwa Ustadz Taufik, Ustadz Gaul ini adalah merupakan anggota Panwaslu Kecamatan itu sejak tahun 2018, bahkan sebelumnya sudah ya. Ini kenapa kami undang, karena dari beliau ada sisi-sisi yang unik untuk kita gali, dan mungkin setelah itu kita bisa ambil manfaat sebagai motivasi kita semua sahabat Bawaslu. Monggo lanjut Ustadz. Kenapa kok masyarakat menyebutnya sebagai Ustadz Gaul? Bahkan saya dengar kemarin itu Pak Asisten 1 itu ya, Pak Heri, itu waktu pelantikan itu langsung menyebut, itu Ustadz Gaul lah, begitu. Nah, gimana ceritanya? Terima kasih. Masyarakat Kecamatan Dringu sudah mengenal dengan sebutan Ustadz Taufik Gaul. Nah, itu sebuah predikat yang diberikan kepada saya. Ternyata juga di medsos juga seperti itu. Masyarakat itu mengatakan saya itu dalam memberikan tausiah atau ceramah atau bedah ilmu agama itu memakai pola milenial, pola milenial dan tidak baku kepada hal-hal yang sifatnya primitif, yang dulu-dulu. Jadi kombinasi, tidak saklek, tidak terlalu fanatik terhadap agama, tapi kita harus mengikuti zaman, tapi tidak meninggalkan syariat-syariat yang ada, seperti itu. Sehingga, jadi berarti dari cara Ustadz bagaimana memberikan dakwah. Berbicara tentang dakwah ini, Ustadz, kalau di kalangan masyarakat bawah gitu ya, menengah ke bawah itu, tentu dakwah yang dilakukan kan ya seperti tadi ya, konvensional, biasa-biasa saja ya. Nah, ini kan Ustadz Taufik ini kan menggunakan dakwah yang milenial gitu ya. Ya seperti apa, dan kemudian istilahnya kemana saja ini, istilah apa ya? Ya istilahnya kalau mendakwah itu ke ruang-ruang mana saja, kira-kira seperti itu. Ya. Ada pepatah mengatakan, penari yang baik itu adalah penari yang tahu dan mengerti irama gendang. Begitu. Jadi tidak maunya sendiri, mendakwah sesuai dengan pola pikirnya, itu tidak bisa. Yang kami terapkan dalam masyarakat,
di jamaah, di baiyah ibu-ibu, bapak-bapak, pengajian Yasin dan Tahlil, termasuk khutbah Jumat. Jadi melihat konstituen, bagaimana pola dan karakter yang kita bicarakan, disitulah disesuaikan dengan apa yang ada. Apakah jamaah itu adalah kalangan ibu-ibu yang kita sesuaikan, atau betul, kalangan mungkin bapak-bapak, dengan sendirinya. Jadi metode yang saya terapkan kepada masyarakat adalah metode Rasulullah. Oh, luar biasa. Berdakwah dengan lemah lembut. Itu. Berarti sekarang sudah punya istilah jamaah hadrah ya? Ada jamaah. Apa namanya itu? At-Taufik. At-Taufik. Wah, sesuai dengan nama Ustadz Gaul, Ustadz Taufik ini. Sahabat Bawaslu, luar biasa. Ternyata Ustadz Taufik yang juga merupakan anggota Panwas Camin Dringo ini adalah merupakan seorang pendakwah yang punya dimensi yang berbeda dengan yang biasanya, dengan konvensional, merangkul para pemuda, ibu-ibu, dan para jamaahnya dari bapak-bapak juga dengan gaya-gaya yang berbeda-beda. Sekarang Ustadz, dari setiap ruang yang tadi saya sampaikan, ibu-ibu, bapak-bapak, dan golongan muda ini, sampai sekarang masih eksis atau aktif di jamaah tersebut jenengan memberikan dakwah? Sampai sekarang tetap masih aktif ya? Aktif, tetap eksis. Ya, di samping tetap aktif dengan kegiatan dakwah, mungkin bisa setiap minggu ya, setiap minggu di pengajian atau setiap bulan. Juga tadi di khutbah Jumat ya? Khutbah Jumat juga. Oh gitu ya, rutin. Nah, tentang khutbah Jumat, bagaimana caranya? Metodenya kan seperti biasa ya. Gimana kalau Ustadz Gaul melakukan khutbah Jumat? Begini, dalam pemaparan materi khutbah Jumat, mohon maaf, mungkin tidak sama dengan khotib-khotib yang lain. Iya. Saya sampaikan ketika dalam satu wilayah itu ada yang banyak yang tidak rukun dengan tetangga, itu saya kasih materi itu dengan bahasa kerukunan. Kalau ada satu wilayah yang sering mengejek agama satu dengan agama yang lain, atau aliran satu dengan aliran yang lain, itu saya kupas di dalam khutbah Jumat. Itu. Jadi dalam 5 kali pasaran 1 bulan itu saya keliling masjid ke masjid satu kecamatan Dringo. Begitu. Luar biasa ini ya. Jadi khutbah juga. Kemudian saya dengar juga Ustadz Taufik ini suka membantu orang bercerai. Gimana ini ceritanya kok bisa bantu orang bercerai? Padahal kan cerai itu yang paling tidak disukai oleh Allah. Gimana ceritanya ini? Ya namanya public figure, Cak Korib. Ya tempat orang mengadu begitu. Tempat orang mengadu. Datang, Pak minta tolong Pak, saya mau cerai gitu. Ustadz mau minta tolong, saya mau cerai. Nah, tidak serta-merta betul panjenengan mengatakan dibenci oleh Allah, walaupun itu halal. Ya. Yang pertama, tidak serta-merta saya langsung mengantarkan, ayo ke pengadilan agama. Tidak. Itu saya kasih nasihat, saya kasih siraman rohani yang sekiranya akan kembali lagi. Sekiranya akan kembali lagi pada suaminya, atau kalau istri itu kepada suaminya, kalau suami pada istrinya, begitu. Tidak serta-merta. Tidak serta-merta ya. Tentu dengan alasan-alasan kenapa mereka harus bercerai, seandainya masih bisa rujuk kembali ya dimediasi oleh Ustadz ya. Termasuk apabila juga tidak mungkin karena adanya kekerasan yang kemudian juga kalau lanjut itu akan mengakibatkan hal yang lebih parah lagi, tentu itu menjadi pertimbangan untuk bisa dibantu ya. Luar biasa. Dapat apa Ustadz? Membantu mereka itu dapat apa? Ini ada cerita yang sangat lucu. Jadi ada satu hadis mengatakan bahwa bohong itu tidak selamanya berdosa. Oh begitu. Metode bohong saya sampaikan, saya terapkan untuk menyatukan pasangan itu. Nah, itu. Sampai ke situ saya. Bahasanya begini. Kalau si perempuan mengadu ke saya, mau cerai, mau minta antar ke saya pakai bahasa bohong. Dok,
sampean percaya, bojomu lho mambengi nelpon ke aku. Lek sik seneng nang sampean, asline kate jaluk sepuro nang sampean, tapi izin kate ngomong, wedi wis sampe ndak diterima. Padahal tidak ada bahasa itu. Itu saya bohong. Dan dia percaya. Akhirnya, nggih toh Pak, iya nduk. Akhirnya si suami saya bohongi juga. Bojomu mambengi nangis-nangis, kepingin balik nang sampean tapi izin. Jadi semuanya saya bohongi, tapi dengan bahasa saya itu yang meyakinkan, dia percaya, bersatu kembali. Wah, saya rujuk itu. Ya sebenarnya kalau itu yang berbohong yang baik ya. Ya, karena untuk kebaikan. Kalau bohong yang lain tidak bisa. Tidak bisa tolerir. Iya betul. Untuk itu banyak para ulama menyampaikan itu, khusus untuk yang ini kayaknya juga ada di zamannya juga ya, sahabat ya. Luar biasa. Diperbolehkan bahkan berpahala. Luar biasa, pendakwah membantu masyarakat untuk bisa ya istilahnya apa ya, yang menuju kebaikan lah, sahabat Bawaslu. Dan selanjutnya ini sekarang Ustadz Gaul itu bergabung kembali bersama kita menjadi bagian dari keluarga besar Bawaslu Kabupaten Probolinggo sebagai anggota Panwaslu Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo, Divisi Penanganan Pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Luar biasa. Dan bagaimana kembali datang di keluarga besar ini? Perasaannya seperti apa? Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada 5 pimpinan Komisioner Bawaslu Kabupaten Probolinggo yang telah memberi tempat atau memberi kesempatan, memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi bagian kembali keluarga besar Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Dalam hal ini saya selaku yang dituakan walaupun masih muda, masih 52. Wah, iya. Masih muda saya. Masih tetap gaul begitu. Masih tetap ganteng ya. Bahasanya nanti tetap dalam hal dakwah akan saya kombinasikan dengan pengawasan pemilu. Betul. Khusus di Kecamatan. Betul sekali. Dan itu memang salah satu inovasi di mana salah satunya bahwa terkait dengan contoh ini Ustadz ya. Money politik itu perlu kita sampaikan bukan hanya sebagai dari dimensi undang-undang saja, tetapi dari dimensi agama juga perlu. Kehadiran Ustadz Gaul ini sangat dibutuhkan untuk bisa menjadi pencerah ya, untuk bahwa money politik itu bukan hanya dari undang-undang saja, tapi dari segi agama juga itu, sehingga membuat masyarakat tidak lagi permisif terhadap money politik pada pelaksanaan pemilu. Saya sangat setuju Ustadz. Kira-kira harapan Ustadz Gaul dan sekarang sebagai bagian dari pengawas dan akan menerapkan dakwahnya itu di pengawasan. Harapannya gimana Ustadz? Untuk harapannya ke depan, ini sudah masuk tahun politik, kepada masyarakat Kabupaten Probolinggo khususnya Kecamatan Dringu. Dalam hal ini pengawasan kami, wilayah kami, sudahlah. Jadi kebiasaan yang lalu kita tinggalkan, ke depan kita harus lebih baik. Orang yang terbaik adalah orang yang bisa merubah tidak baik tahun lalu, tahun ini kita merubah menjadi baik. Itu yang paling hebat. Luar biasa. Dan oke, selanjutnya sebagai closing statement untuk motivasi sahabat Bawaslu di podcast kita kali ini, saya minta untuk memberikan pernyataan tentang motivasi kepada sahabat Bawaslu, karena Ustadz Taufik ini kan punya profil, ada sebagai pendakwah, kemudian dia juga membantu termasuk tadi saya sampaikan dakwahnya di mana-mana, dan sekarang menjadi pengawas pemilu. Apa motivasi atau mungkin prinsip hidup bagi Ustadz Gaul sehingga bisa dijadikan hikmah bagi teman-teman atau sahabat Bawaslu? Terima kasih. Kita selaku bagian dari keluarga besar Bawaslu Kabupaten Probolinggo yang akan mengawal proses terselenggaranya pesta demokrasi yang akan digelar di 2024 nanti. Dalam hal ini, prinsip untuk sukses menjadi pengawas pemilu kecamatan, yang pertama,
prestis kita harus kita jaga. Penampilan kita jangan, karena pengawas itu harus punya harus punya jati diri yang jelas dalam penampilan. Yang kedua adalah kedepankan humanis, kedepankan pendekatan kepada masyarakat, kepada tokoh agama, kepada tokoh masyarakat, kepada instansi terkait. Pendekatan dan pendekatan. Insya Allah, jangan hanya mengandalkan karena kita ini pengawas pemilu, mengandalkan karena kita punya power, itu bukan menjadikan orang itu malu, tapi hanya takut. Ketika takut, orangnya tidak ada, pengawasnya tidak ada, itu akan dilakukan, itu namanya money politik. Tapi sudah namanya malu, sungkan, tidak enak, itu akan bisa mencegah terjadinya pelanggaran pemilu. Itu sebagai motivasi kepada teman-teman Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Probolinggo. Ya, itu teman-teman sahabat Bawaslu, perbincangan kita. Saya kok jadi seperti mendengar tausiah ini. Biasanya saya kalau berbincang dengan teman-teman agak gitu. Sekarang ini seperti saya mendengarkan, terhipnotis ini. Adalah sebuah motivasi bagi kita semua bahwa sebagai pengawas pemilu, sahabat Bawaslu, kita harus benar-benar memperhatikan image kita, prestis kita, dan kemudian juga kita harus menjaga bagaimana cara kita humanis, kata Ustadz Gaul. Kemudian selanjutnya tentu kita harus benar-benar dilatar belakangi oleh referensi dasar hukum yang kuat. Oleh karena itu pelajarilah peraturan perundang-undangan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan bersama Ustadz Taufik Gaul. Tapi tadi nama lengkapnya siapa sih, Ustadz? Nama lengkap saya juga Gaul juga. Dengan usia yang 52 ini, katanya salah satu pimpinan komisioner Bawaslu Kabupaten dikatakan namanya modern, namanya ngetren, tapi orangnya sudah tua. Nama lengkap saya Hendra Taufiki Rahmat. Hendra Taufiki Rahmat. Iya. Memang muda ya. Luar biasa. Sahabat Bawaslu, bersama saya Cak Korib dalam podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo bersama Ustadz Gaul, Ustadz Hendra Taufiki Rahmat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.